selamat pagi. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Mari kita satukan hati kita menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu di pagi hari yang cerah ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti devotion. Kami mohon agar kami dapat mengikuti devotion ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita minggu ini dari ayat 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Job 10 verse 12. You gave me life and showed me kindness, and in your providence watch over my spirit. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pengikut Yesus, ada hal yang sangat penting untuk kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari satu keluarga dengan tema Maria dan Marta. Firman Tuhan ini dapat kita baca dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tujuan dari kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu melayani dengan tetap memberi waktu untuk mendengarkan firman-Nya. Di suatu kampung dekat Yerusalem, tepatnya di sebelah timur Gunung Zaitun, namanya Betania, tinggallah sebuah keluarga. Mereka adalah Lazarus bersama 2 orang saudaranya perempuan, yaitu Marta dan Maria. Mereka bertiga adalah orang yang percaya dan mengasihi Yesus. Jadi, mungkin sekali Yesus sudah beberapa kali datang ke sana untuk mengunjungi mereka. Tetapi kali ini, ketika Yesus datang ke rumahnya, Lazarus kemungkinan tidak ada di rumah. Yang ada hanyalah Marta dan Maria. Dengan sangat ramah dan senang hati, mereka menyambut Yesus. Lalu Maria si bungsu duduk dekat kaki Yesus. Dengan penuh perhatian, dia mendengarkan perkataan Yesus. Sedangkan Marta, dia sibuk sekali untuk melayani, menyiapkan makanan untuk Yesus. Lalu Yesus berkata, ia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sementara itu, Marta yang sibuk menyajikan makanan, memandang Maria dengan iri hati. Karena dia melihat Maria hanya duduk saja. Menurut kalian, mengapa Marta begitu sibuk sekali untuk menyajikan makanan? Apakah hal itu tidak perlu? Ingat anak-anak, Yesus bukan datang untuk makan, tapi dia datang untuk mengajarkan tentang kerajaan surga kepada setiap orang. Makanan yang sederhana sudah cukup bagi Yesus. Tetapi Marta tidak memperhatikan hal itu. Dia ingin memperlihatkan bahwa dialah yang mengerjakan semuanya.
Dia ingin menunjukkan kerajinannya kepada Yesus. Sehingga dia sibuk sekali untuk menyajikan makanan itu. Apakah Yesus memuji apa yang dilakukan Marta? Tidak. Yesus tidak memuji apa yang dilakukan oleh Marta. Bahkan kepada Maria pun Yesus tidak berkata untuk membantu Marta. Itu sebabnya Marta sangat marah dalam hatinya. Ia mulai benci kepada Maria yang hanya duduk diam saja. Dia tidak dapat menahan lagi apa yang dirasakannya. Sehingga ia mendekati Yesus. Dengan suara kesal, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani dengan seorang diri? Suruhlah ia membantuku." Wah, anak-anak, tidak seharusnya Marta mengatakan seperti itu. Seharusnya dia memintanya dengan tenang. Tetapi malah dia seolah-olah menyalahkan Yesus yang tidak peduli karena dia melayani seorang diri saja. Sebenarnya dia tidak marah kepada Maria, tetapi dia marah kepada Yesus karena tidak menegur Maria, hanya duduk diam saja dan tidak membantu Marta. Marta tidak menyadari bahwa hatinya sudah dipenuhi dengan rasa cemburu dan marah kepada Maria. Di hatinya tidak ada kasih kepada sesama. Itulah dosa dan kesalahan yang dimiliki oleh Marta. Kemudian Yesus pun menjawab dengan tenang. Dia menunjuk kesalahan Marta dan berkata, "Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Dosamu bukanlah karena engkau melayani, tetapi karena engkau tidak tenang. Engkau tidak tahu, Marta, bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani melalui perkataan tentang kehidupan yang kekal. Dalam kesibukanmu itu, engkau tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan perkataanku. Sementara itu, hatimu penuh dengan pikiran jahat. Semua itu salah. Tetapi satu saja yang perlu. Aku ingin menolong engkau. Hendaklah engkau mendengarkan perkataanku. Sebagaimana seorang anak mendengarkan perkataan ibunya. Engkau tidak memiliki hal itu. Engkau tidak berbuat demikian. Sedangkan Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Dari cerita ini kita telah melihat bahwa Marta dan Maria sangat berlainan sifatnya. Maria adalah seorang pendiam, tenang dan sederhana. Sedangkan Marta sibuk bekerja dan melayani. Tentu kedua perempuan tersebut memiliki perbedaan juga dalam menyatakan kasihnya kepada Yesus. Maria memilih untuk duduk diam dengan penuh perhatian mendengarkan perkataan Yesus. Marta memilih untuk melayani Yesus. Marta berdosa bukan karena dia melayani, melainkan dia terlalu sibuk melayani dan menyusahkan diri. Dan tidak ada kesempatan untuk mendengarkan perkataan Yesus. Lagi pula, Marta melakukan itu supaya dipuji Yesus. Seandainya dia melakukan apa yang perlu saja, pastilah Maria akan membantunya. Namun, ia mengerjakannya dengan menyusahkan diri. Tetapi ketika dia mengerjakannya pun, dia cemburu kepada Maria. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari kisah ini. Biarlah kita masing-masing mengasihi dan melayani Yesus menurut cara dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi jangan ada cemburu satu dengan yang lain. Hendaklah kita saling membantu dalam segala kesusahan. Tetapi ada hal yang tidak boleh terlupakan. Yaitu jangan karena kita terlalu sibuk
sehingga kita tidak ada kesempatan untuk membangun hubungan dengan Yesus. Jangan karena kita terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk belajar dari firman Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu anak-anakku, sesibuk apapun kita setiap hari, jangan lupa untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman-Nya, dan membangun hubungan dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, setiap hari kita tetap menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari semua tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini yang mengajar kami supaya kami tetap mau belajar dan mendengarkan firman Allah. Karena melalui firman Tuhan, kami akan diajar dan dituntun untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kegiatan pembelajaran. Tuhan tolong supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.